Hey guys, selamat datang di channel ini di mana kamu akan belajar banyak tentang how to earn money, how to save money, and how to spend your money wisely. Pada video kali ini saya akan membicarakan tentang 3 tips finansial dan karir untuk orang muda, khususnya mahasiswa, di mana tips-tips ini nggak akan pernah kamu temukan di sekolah atau di kampus tempat kamu belajar. Tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke tips yang pertama. Jangan ambil gelar master kalau memang itu nggak berguna buat kamu. Pastikan kamu tahu alasan kenapa kamu ingin mengambil gelar master tersebut. Sejauh pemikiran saya, hanya ada 2 alasan kenapa kamu harus mengambil gelar master. Yang pertama, karena gelar ini akan kamu pakai untuk berkarir. Kamu akan bekerja di field ini. Misalkan kamu mengambil gelar sarjana akuntansi, lalu masternya kamu ambil finance. Ini masih nyambung, dan kalau memang kamu mau berkarir di dunia finance, maka kedua hal ini penting. Di situ kamu punya justifikasi yang oke kalau kamu memang mengambil gelar master. Alasan yang kedua adalah kamu ambil master di luar negeri untuk memperluas wawasanmu. Kamu memang mau tinggal jauh dari keluargamu dan kamu ingin berinteraksi dengan kultur-kultur lain. Ini juga sangat penting karena sangat membuka wawasan. Nilai-nilai yang kita punya sebagai orang Indonesia itu berbeda jauh dengan orang-orang Western, berbeda jauh dengan orang-orang Filipina, beda jauh mungkin dengan orang-orang India. Nah, kalau kita berinteraksi dengan mereka, value-value yang kita punya ini akan semakin terbuka. Jadi kita nggak berpikiran sempit hanya value yang ada di keluarga kita saja. Dari value-value ini biasanya akan membentuk karakter kita sehingga kita juga menjadi orang yang lebih baik. Jadi emphasis-nya di sini bukan pada gelar masternya, tapi pada pengalaman kamu. Nah, sejauh ini hanya 2 alasan ini yang menurut saya masuk akal. Kalau kamu punya alasan ketiga, keempat, kelima, jangan ragu untuk tulis di kolom komen dan berbagi pada teman-teman mahasiswa. Permasalahannya adalah orang biasanya mengambil gelar master hanya untuk menunda kerja. Mereka nggak mau cepet-cepet masuk ke real world di mana kita harus kerja, kita harus earn money, kita harus bertahan hidup. Mereka nggak mau ini cepet-cepet, makanya mereka kuliah dulu, menunda waktu 2-2,5 tahun. Sehingga banyak sekali orang yang overqualified untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Misalkan punya Master of Science bidang fisika, tapi jaga toko. Daripada kita ambil master, lebih baik kita jaga toko dari awal. Karena di sini kita bisa belajar pada orang tua kita mungkin yang membuka toko tersebut, dan kita bisa mengembangkan toko itu melalui informasi-informasi yang kita dapatkan sebagai orang muda. Kita bisa dapatkan informasi di Google, kita belajar di YouTube, atau mungkin kita belajar digital marketing, membuka channel online buat toko tersebut. Banyak sekali yang bisa kita lakukan tanpa punya gelar master. Atau contoh lain, nggak perlu ambil master, tapi langsung kerja aja. Kalau misalkan kita butuh mengembangkan karir kita, ikutilah online course. Waktunya nggak 2 tahun, paling cuma beberapa bulan kalau itu course yang cukup susah. Nah, dengan skill yang kamu dapat dengan relatif cepat, kamu bisa membangun portfolio kamu. Dari portfolio kamu, kamu bisa mencari kerjaan yang lebih oke, atau bahkan kamu bisa negosiasi ke atasan kamu untuk naik gaji. Jadi, pastikan kalau memang kamu mau ambil master, alasan kamu tepat. Tips yang kedua, bijaksanalah dalam menggunakan uang kamu. Ini kelihatannya common sense sekali ya, tapi sebetulnya enggak. Karena mahasiswa di Indonesia itu biasanya nggak bekerja pada saat mereka masih kuliah. Pada saat mereka kuliah, finansial mereka ini tergantung sekali dengan keluarga. Biasanya dikasih uang bulanan. Nah, begitu mereka masuk ke dunia kerja, pada akhirnya mereka dapat duit sendiri. Akhirnya merasa, wah, saya sekarang punya duit, saya jadi bisa beli barang-barang kayak iPhone, laptop, mungkin bisa cicil mobil, bisa cicil motor. Semua ini oke kalau memang berguna buat kamu. Tapi yang tidak diajarkan adalah how to spend the money wisely. Kalau kita punya duit, seharusnya kita melakukan investasi terlebih dahulu. Jadi terima gaji, 20% dari gaji itu minimal. Langsung kita beliin instrumen investasi. Karena inilah yang bisa bikin aset kamu gede, inilah yang bikin kamu bisa jadi orang yang wealthy. Kalau misalkan kamu hanya menaikkan pendapatanmu terus, kamu menaikkan gaji kamu terus, tapi spending kamu juga tidak kamu kontrol, pada akhirnya adalah kita nggak akan pernah menjadi orang kaya. Kita nggak pernah menjadi orang wealthy.
duit akan selalu habis. Pokok permasalahannya adalah guru-guru, dosen-dosen itu juga nggak banyak yang ngerti tentang hal ini. Mereka juga punya spending mereka masing-masing untuk keluarganya, untuk keinginan-keinginan mereka, tapi mereka nggak tahu investasi itu gimana. Bayangan mereka, investasi itu seperti trading saham, atau investasi itu hanya untuk orang-orang kaya, bukan untuk mereka. Padahal zaman sekarang, bahkan dengan 100.000 aja kita bisa mulai investasi, peer-to-peer lending, menggunakan Coinworks, menggunakan Investri, bahkan dari 1 juta rupiah kita sudah bisa memiliki surat utang negara. Jadi kalau kamu memang sudah mendapatkan gaji, atau kamu yang berbisnis sudah mulai mendapatkan omset, mendapatkan revenue, pastikan kamu spend di hal-hal yang akan mendatangkan uang lagi buat kamu di masa depan. Build your asset, start investing, don't overspend your money. Tips yang ketiga, milikilah lebih dari satu sumber penghasilan. Kita emang diajarkan untuk menjadi karyawan yang loyal. Jadi kita kerja di satu perusahaan, lalu kita bangun karir kita sampai akhirnya sampai di atas. Jadi kita menjadi leadernya. Permasalahannya adalah kita bersaing dengan banyak sekali orang untuk bisa naik ke atas. Jadi masih tanda tanya besar nih, apakah kita suatu saat bisa sampai di posisi leadernya atau enggak. Ditambah kalau kita hanya punya satu stream of income dari perusahaan tempat kita bekerja, itu kita berpikir kalau perusahaan ini nggak akan pernah tutup, nggak akan pernah ada masalah, nggak akan pernah melakukan layoff massal seperti yang dilakukan banyak perusahaan akhir-akhir ini. Pada akhirnya kalau kita menggantungkan nasib kita pada satu perusahaan saja, pada saat ada apa-apa dengan perusahaan ini, kita juga terkena imbasnya. Habis satu stream of income kita. Lain halnya kalau kita punya beberapa stream of income. Misalkan kita melakukan freelance, misalkan kita buka kursus, misalkan kita jadi dropshipper, jualan online. Kalau misalkan perusahaan tempat kita bekerja bangkrut, masih ada sumber penghasilan lain yang kita bisa pakai untuk bertahan. Lagian, waktu kita itu adalah 24 jam kan. 8 jam habis untuk bekerja, 8 jam habis untuk tidur. Masih ada 8 jam yang bisa kita manfaatkan untuk membangun side hustle. Fokus pada satu side hustle terlebih dahulu, baru kita kembangkan yang lain. Jadi kalau kita masih belajar online shop, kerjain online shop kita sampai punya penghasilan yang tetap. Baru kita kembangin, mungkin kita juga bisa menjadi freelancer. Nah, uang yang kita dapatkan dari this other stream of income itu juga jangan dipakai untuk hanya senang-senang. Jangan dipakai untuk jadi tambahan uang jajan doang, tapi kita juga investasikan supaya suatu saat uang ini bisa menghasilkan uang lagi buat kamu karena sudah menjadi yang namanya passive income. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka konten-konten yang seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah nonton video ini.